Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia-rahasianya di balik aktivitas kita kurban. Yang pertama, ketika kita berkorban, itu sebenarnya menunjukkan kita ridho Allah sebagai Tuhan dan kita rela Allah yang mengatur hidup kita. Raditu billahi robba wabil islami dina. Nah itu kita tiap hari mengucapkan kalimat ini, tapi bentuk nyatanya antara lain ya kurban ini ya sebenarnya semua jenis ibadah itu manifestasi dari wabil islami dina. Pengakuan akan Allah sebagai Tuhan dan kerelaan kita sebagai hamba atas segala keputusan atau ketetapannya. Jadi rahasia kurban yang pertama adalah rahasia kerelaan kita Allah sebagai Tuhan dan kepasrahan kita atas segala aturannya. Ini rahasia yang pertama. Ini berarti kurban itu menunjukkan bukti bahwa kita itu serius loh dengan syahadat kita. Kita itu serius dengan keimanan kita. Tidak hanya di mulut, tidak hanya formalitas, tapi beneran. Nah, itu makanya disuruh kurban aku mau, disuruh sholat aku mau, disuruh bangun malam aku mau, disuruh puasa aku mau. Itu manifestasi bukti bahwa aku ini serius jadi orang Islam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini seperti definisinya tadi, kurban itu kalau dalam bahasa Arab artinya jalan kita mendekat. Jadi kita itu kan dalam sholat itu selalu meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus itu kan berarti jalan untuk menuju mendekat kepada Allah. Nah, sebenarnya Allah sudah memberi jawaban. Jalan lurus itu ya aturan-aturan. Wahyu-wahyunya yang disampaikan lewat Nabi, perintah-perintah dan larangannya. Jadi itu semua kan jalan lurus yang kalau kita ikuti jalan itu, kita akan semakin dekat dengan Allah. Hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan kembali. Kita itu kan dari Allah kembali nanti ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti apa? Kalau kita tidak ingin salah jalan pulang kita benar ya berarti pastikan apapun yang kita lakukan hari ini itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah itu rumus kedua, rahasia kedua, antara lain dengan korban. Itu pasti diridhoi oleh Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu rahasia kedua. Jadi di antara Shirathul Mustaqim yang membuat kita dekat dengan Allah itu ya segala macam aktivitas ibadah dan muamalah yang dituntunkan oleh Allah sendiri, antara lain kurban. Jadi rahasia yang kedua dari kurban itu membuat kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, ini kalau tadi kan urusannya ke atas dengan Allah. Ini kalau dua yang terakhir ini urusannya horizontal dengan kita dan sesama. Yang pertama apa? Pembebasan diri. Kita itu kan dalam hidup kita itu sering batin kita, hati kita itu kecantol, tertutupi, kesandung hal-hal duniawi. Kita terikat oleh banyak hal yang bukan Allah. Banyak, mulai mungkin harta kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin anak-anak kita, mungkin organisasi lembaga kita. Ini kan ikatan-ikatan selain Allah yang kalau tidak hati-hati bisa menghalangi jalan kita menuju Allah. Kurban ini melatih kita untuk melepaskan. Kurban melatih kita untuk memberi. Kurban melatih kita untuk tidak terikat dengan kepemilikan. Punya uang, saya kerjanya capek mati-matian dapat uang. Kok ya harus buat beli kambing atau sapi yang itu terus dibagi-bagi ke orang lain yang saya tidak menikmati. Ini kan berat. Karena kita sedang terikat oleh
hasil kerja kita, kita terikat oleh uang kita, sehingga kita merasa itu milikku, kita susah untuk berpisah. Nah, perintah kurban ini mengajarkan kita untuk jangan terlalu terikat begitu. Sebagian bagilah untuk saudara-saudaramu, sebagian berikanlah untuk yang tidak mampu. Ini sebenarnya Allah melatih jiwa kita untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi, dan satu-satunya tempat terikat itu ya Allah saja. Nah, ini rumus ketiga, rahasianya kurban. Jadi bagi yang mungkin nanti berkorban, ayo sekalian nawaitunya diniati latihan. Latihan membebaskan diri dari segala keterikatan-keterikatan selain Allah saja. Makanya kalau tidak hati-hati, kadang-kadang korban itu jadi malah kebalikannya. Jadi sumber kesombongan. Sumber, wah aku bisa korban, yang lain tidak, berarti aku hebat ini, berarti aku besar ini. Ini nanti akhirnya korban itu jadi keterikatan yang baru. Kandungan kita yang baru di hadapan Allah. Maka niatnya harus latihan melepaskan. Latihan berbagi, latihan memberi. Nah, itu pelajaran ketiga yang jadi rahasianya kurban. Yang keempat, kurban itu model spiritualisasi hidup, atau mungkin bahasa kita mengukhrawikan yang duniawi. Itu kurban. Logika mengukhrawikan itu gini. Jadi, barang-barang dunia yang semula nilainya sebenarnya hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, kalau kita pinter, dia akan mendukung perjalanan kita menuju Allah. Dia jadi bernilai spiritual. Padahal semula dia nilainya hanya duniawi. Spiritualisasi itu begini misalnya. Misalnya Bapak Ibu teman-teman baru dapat gaji. Ini kan dapat uang. Ini kan uang hak kita. Kita belanjakan apa saja boleh. Nah, kita spiritualkan sebagian misalnya. Misalnya dapat gaji 5 juta ya, yang 100.000 mau saya sedekahkan kan. Nah, yang 100.000 ini sebenarnya sedang kita spiritualkan. Ya, sekarang bernilai spiritual karena membantu, mendukung perjalanan kita ajak mendekat kepada Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita kerja misalnya, kerja itu kan ya aslinya urusan duniawi, kita cari nafkah untuk anak istri. Kalau kita niatnya pas dan cocok, kerja ini akan bernilai spiritual. Ya, jadi jalan kita semakin dekat dengan Allah. Misalnya, nawaitu saya kerja menjalankan amanatnya Allah sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, termasuk juga untuk anak istri memberi nafkah, titipan-titipannya Allah, amanahnya Allah dalam bentuk istri atau anak. Terus ini kan kerjanya terus jadi ibadah, nilainya jadi spiritual. Jadi hidup kita, mari kita spiritualkan, karena memang adanya dunia ini adalah kendaraan bagi kita untuk menuju Allah. Jadi dunia jangan ditinggalkan. Kalau dunia ditinggalkan, kita tidak punya bekal nanti ke akhirat. Bekal kita ke akhirat itu di dunia ini. Itulah namanya spiritualisasi. Maka apapun yang kita lakukan, mari kita pastikan ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Apapun itu. Bahkan istirahat, rebahan sekalipun, wah ini saya rebahan capek Pak, saya tak istirahat dulu, biar nanti lebih kuat ibadah, lebih kuat kerja, menjalankan amanahnya Allah. Nah, ini terus rebahan saja, jadi bernilai spiritual, mendukung kita, membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, jadi pelajaran dari kurban yang keempat itu pelajaran spiritualisasi. Kambing kita, sapi kita spiritualkan. Kita jadikan kendaraan untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi ini rahasia-rahasia kurban. Yang pertama, bukti manifestasi dari keimanan kita. Yang kedua, dia menjadi jalan kita mendekat kepada Allah. Yang ketiga, memberikan kita pelajaran untuk membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan duniawi selain Allah saja. Dan yang keempat, memberi pelajaran bagi kita untuk menspiritualkan yang dunia, mengajak dunia sebagai kendaraan untuk menuju Allah.
untuk menuju Allah. Di antara hikmah dan rahasianya kurban. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.